Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan harian Sabtu 17 April 2021 diambil dari bagian kitab Perjanjian Baru dan berdasarkan Almanak Nasi GKE, diambil dari kitab Injil Lukas pasal 22 ayat ke-24 sampai dengan ayat yang ke-30 di bawah perikop percakapan waktu perjamuan malam. Saya berharap Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian bisa meluangkan waktu untuk membaca bagian ayat ini secara lengkap terlebih dahulu. Bapak Ibu, saudara-saudari dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Lukas pasal 22 ayat 24 sampai dengan yang 30 di bawah perikop percakapan waktu perjamuan malam. Saya mengambil satu tema yang saya pikir relevan dengan pembacaan kita pada kesempatan hari ini, yaitu pemimpin yang melayani. Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, dalam perjamuan Paskah terakhir kali dengan para muridnya, Yesus berbicara tentang topik kepemimpinan. Yesus melihat para murid berdebat kusir dan bertengkar hebat mengenai siapakah yang terbesar bila Yesus telah tiada. Yesus menjelaskan bahwa kodrat sejati kepemimpinan rohani adalah kehambaan. Artinya, kepemimpinan bukan berbicara tentang kekuasaan untuk menaklukkan orang lain, melainkan mengenai melayani orang lain tanpa pamrih. Di sini Yesus memakai kata muda dan pelayan untuk memberikan gambaran dari apa yang ia maksudkan tentang figur seorang pemimpin tadi. Pada masa itu, orang yang paling muda usianya dipandang terendah dalam urusan hierarki keluarga, sosial, dan agama. Pelayan juga dipandang sebagai budak yang tidak memiliki kebebasan dan martabat. Tugas pelayan adalah melayani kebutuhan orang lain. Nah, dalam konteks ini, Yesus menyamakan statusnya sebagai raja, menjadi hamba, dan pelayan di tengah-tengah umatnya. Ia datang melayani dan membasuh kaki para muridnya. Ia memberi contoh konkret bahwa yang terbesar di kerajaan surga rela menjadi kecil dan kecil dengan mengorbankan hidupnya bagi penebusan dosa manusia. Yesus memperoleh kuasa dari Bapa surgawi atas dunia ini. Dengan kuasa itu, Yesus berhak menentukan hak-hak kerajaan Allah bagi mereka yang berkenan kepadanya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita telah melihat contoh atau teladan seorang pemimpin yang melayani. Harapannya agar setiap pengikutnya atau para murid Yesus atau kita sebagai orang Kristen saat ini menjadikan konsep pemimpin yang mau melayani sebagai prinsip melayani dengan kerendahan hati sebagai model kepemimpinan dan gaya hidup. Artinya, kita boleh menjadi pemimpin, tetapi pemimpin yang dimaksud di sini adalah pemimpin yang mau melayani kepentingan orang banyak. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu pertanyaan yang bisa saja sering dipertanyakan, diperdebatkan di dalam suatu perkumpulan, organisasi, jemaat, atau bahkan di dalam gereja. Pertanyaannya ialah, siapa terbesar? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, pertarungan untuk menjadi yang terbesar dalam bidang apapun adalah masalah klasik manusia. Ternyata sejak dahulu kala sudah ada persaingan macam ini. Misalnya pemilu, pilkada, atau pemilihan kepala daerah. Pemilu diselenggarakan misalnya untuk mencari orang nomor 1 dari kurang lebih rakyat Indonesia 200 juta jiwa. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan, menurut Anda, apakah keinginan untuk menjadi yang terbesar dan nomor 1 itu dapat dibenarkan menurut iman Kristen? Jika dilihat dari sudut pandang Yesus, dia justru menginginkan
bahkan mendorong para murid kita sebagai orang Kristen agar menjadi yang terbesar dan nomor satu. Lalu pertanyaan, mengapa demikian? Apa itu yang dikasih oleh Tuhan? Tuhan Yesus berada di tengah-tengah muridnya dan melayani mereka. Bahkan Yesus rela mengorbankan nyawanya dalam pelayanan kepada mereka. Dia mencontohkan kepada murid-murid bagaimana menjadi yang terbesar. Menjadi yang terbesar tidak ditentukan oleh jabatan atau kedudukan. Menjadi terbesar berarti menjadi pelayan. Dengan perkataan lain, siapa saja yang melayani sesama seperti Yesus melayani sesama adalah orang yang terbesar dalam kerajaan Allah. Jadi, sebagai orang Kristen, yang Tuhan inginkan adalah kita fokus kepada kerajaan Allah. Artinya memang saat ini kita hidup di dunia dan kita sedang berjuang, bersaing di dunia. Tetapi Tuhan mengingatkan kita supaya kita juga harus ingat bahwa pada akhirnya nanti kita akan menuju ke dalam kerajaan Allah. Nah, siapa yang mau melayani sesama dalam konsep kekristenan, dia adalah orang yang terbesar dalam kerajaan Allah. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, murid-murid diperintahkan untuk menjadi terbesar melalui pelayanan. Begitu pula dengan kita. Kita diperintahkan, kita dipanggil untuk menjadi terbesar melalui pelayanan. Tentunya pelayanan yang tulus, bukan pelayanan ya, supaya diri pribadi dikenal orang banyak. Jangan sampai salah. Tujuan kita melayani adalah supaya nama Tuhan dikenal orang dan kasih Tuhan dirasakan oleh semua orang. Berbeda dengan Yudas, salah satu murid Yesus, Yudas yang meninggalkan Yesus. Nah, murid-murid yang lain tetap bersama Yesus pada saat menjelang kematian. Kepada murid-murid Yesus menjanjikan bahwa mereka akan duduk bersama dalam perjamuan dan memerintah bersamanya kelak. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, prinsip pemimpin adalah pelayan dapat dipergunakan ketika memilih pemimpin. Dimanapun itu saya pikir, pilihlah orang-orang yang mau melayani orang lain, bukan melayani kepentingan dirinya sendiri atau golongannya saja. Kita memilih pemimpin untuk mencari siapa yang terbesar. Ini berarti kita memilih orang-orang yang memerintah melalui pelayanan yang diberikannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tanyakan ke dalam diri kita masing-masing. Kita jawab pertanyaan ini dengan iman. Jika Anda diperhadapkan dengan pilihan, Anda memilih ingin melayani atau dilayani, mana yang Anda pilih? Kemudian mengapa kita masih lebih suka dilayani ketimbang melayani? Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Amin untuk firman Tuhan. Shalom.